Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahri Adnani dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi data mining dengan metode CRISPR-DM untuk prediksi penyakit jantung. Pertama, saya akan membahas tentang latar belakang dan rumusan masalah, kemudian tinjauan pustaka yaitu tentang data mining dan CRISPR-DM. Yang ketiga, algoritma machine learning. Yang keempat, metodologi penelitian. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Yang pertama itu rumusan masalah dan yang pertama itu latar belakang. Jadi, penyakit jantung itu merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia. Menurut data WHO, penyakit kardiovaskular itu menjadi penyebab kematian nomor satu secara global, dengan estimasi sekitar 17,9 juta jiwa per tahunnya. Di Indonesia, prevalensi penyakit jantung terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan upaya deteksi dini untuk mencegah dan menangani penyakit ini dengan lebih baik. Nah, di sini data mining merupakan teknik untuk mengekstraksi informasi dan pola dari kumpulan data yang besar. Dalam bidang kesehatan, data mining dapat dimanfaatkan untuk memprediksi risiko penyakit berdasarkan data medis pasien. Salah satu metode yang terstruktur dan umum digunakan dalam data mining adalah CRISPR-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode CRISPR-DM ini dalam membangun model prediksi penyakit jantung menggunakan dataset Heart Disease UC. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu tenaga medis dalam melakukan deteksi terhadap pasien yang berisiko terkena penyakit jantung. Kemudian rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalahnya, bagaimana cara mengimplementasikan metode CRISPR-DM untuk prediksi penyakit jantung. Kemudian yang kedua, algoritma machine learning apa yang memberikan hasil terbaik untuk prediksi penyakit jantung. Dan yang terakhir, berapa tingkat akurasi model yang dihasilkan. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk menerapkan metode CRISPR-DM secara sistematis untuk prediksi penyakit jantung. Yang kedua, membandingkan performa berbagai algoritma machine learning. Dan yang terakhir, menghasilkan model prediksi dengan akurasi yang optimal. Selanjutnya, apa itu data mining? Jadi, data mining adalah proses untuk mengekstraksi pola, informasi, dan pengetahuan yang berguna dari kumpulan data yang besar. Teknik ini menggabungkan metode statistik, machine learning, dan sistem database untuk menemukan pola tersembunyi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Data mining banyak diterapkan di berbagai bidang, seperti misalnya bisnis, ada analisis perilaku konsumen, dan prediksi penjualan. Kemudian di bidang kesehatan, untuk prediksi penyakit dan diagnosis medis. Lalu di bidang pendidikan, juga ada evaluasi pembelajaran dan prediksi kelulusan. Dan terakhir di kesehatan itu ada deteksi fraud, credit scoring, dan lain-lain. Selanjutnya metode CRISPR-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining adalah metodologi yang paling banyak digunakan dalam proyek data mining. Metode ini terdiri dari 6 fase yang saling berkaitan. Yang pertama, business understanding. Pada fase ini, kita memahami tujuan dan kebutuhan bisnis atau penelitian. Yang kedua, data understanding. Di sini kita mengumpulkan dan mengeksplorasi data untuk memahami karakteristiknya. Yang ketiga, data preparation. Di sini kita memberikan dan mempersiapkan data agar siap digunakan untuk modeling. Kemudian yang keempat adalah fase modeling, yaitu membangun model menggunakan algoritma machine learning. Kemudian yang kelima, evaluation. Di sini kita mengevaluasi performa model dan memastikan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, deployment, yaitu mengimplementasikan model ke dalam sistem yang dapat digunakan. Setelah itu, ada penelitian ini menggunakan
Empat algoritma machine learning untuk klasifikasi. Yang pertama ada decision tree. Decision tree itu adalah algoritma yang membuat keputusan berdasarkan struktur pohon, di mana setiap node itu mempresentasikan atribut, setiap cabang mempresentasikan atribut, dan setiap daun merepresentasikan kelas. Sehingga algoritma ini mudah dipahami dan divisualisasikan. Yang kedua ada metode random forest. Jadi random forest ini adalah ensemble learning yang menggabungkan banyak decision tree untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Yang ketiga ada naive Bayes. Naive Bayes ini adalah algoritma probabilistik yang berdasarkan teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur. Algoritma ini sederhana namun efektif untuk berbagai kasus klasifikasi. Kemudian yang terakhir, kita juga memakai KNN atau K-nearest neighbor. Jadi KNN ini adalah algoritma yang mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatan dengan data training. Prediksi ini dilakukan berdasarkan mayoritas kelas dari K tetangga terdekat. Di sini kita menggunakan dataset Heart Disease UC yang terdiri dari 303 request dan 14 atribut. Fitur yang digunakan di sini ada age atau usia pasien, seks atau jenis kelamin, CP atau tipe nyeri dada, thresh BPS atau tekanan darah, call atau kolesterol serum, talas atau detak jantung maksimum, dan eh, targetnya yaitu diagnosisnya 0 itu sama dengan normal dan 1 itu sama dengan sakit. Kemudian di sini kita melakukan prevalasi data. Yang pertama ada pengecekan data. Di sini kita mengecek missing values dan data-data duplikat. Kemudian yang kedua, handling outliers atau mendeteksi outliers dan menangani anomali. Kemudian kita split datanya menjadi training 80%, yaitu sekitar 242 record, dan testing 20% atau 61 record. Kemudian di sini terakhir pada proses preparasi data dan normalisasi menggunakan standar Scholar. Hasilnya, datanya bersih dan siap untuk modeling. Kemudian pada fase modeling, dibangun 4 model machine learning yaitu decision tree, random forest, naive Bayes, dan KNN. Setiap model dilatih menggunakan data training yang telah preparasi tadi. Di sini dapat dilihat hasilnya dengan keempat di antara 4 metode tadi yang akurasinya paling tinggi itu adalah metode random forest sekitar 85,25% akurasi. Di sini ada perbandingan akurasinya. Jadi yang pertama tadi decision tree sekitar 78,69%. Kemudian yang kedua random forest 85,25%. Ketiga ada naive Bayes 83,61%, dan yang terakhir yang akurasinya paling rendah adalah KN atau 68,85%. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa keunggulannya ada pada metode random forest dengan akurasi tertinggi yang melampaui targetnya sekitar 80%. Recall terbaiknya berupa 90,37%, artinya sangat baik mendeteksi pasien sakit, kemudian mengurangi overfitting dengan ensemble learning, dan generasi modelnya lebih baik. Perbandingan dengan algoritma lainnya, di sini kita bandingkan dengan AI bias, itu cukup efisien dan cocok untuk dataset kecil dan menengah. Kemudian decision tree mudah diinterpretasi,
Akan tetapi dia rentan overfitting, dan KNN itu performanya rendah dan sensitif terhadap skala fiturnya. Jadi kesimpulan pada penelitian ini adalah yang pertama, CRISPR-DM itu berhasil diimplementasikan secara sistematis untuk prediksi penyakit jantung. Yang kedua, random forest mencapai performa terbaik dengan akurasi 85,25%, precision 83,33%, recall 90,32%, dan advanced score 86,67%. Model ini melampaui target akurasi minimal 80% sehingga layak digunakan sebagai sistem pendukung keputusan. Faktor penting yaitu usia, jenis kelamin, tipe nyeri dada, dan detak jantung maksimum. Selain itu, di sini juga ada saran ya untuk pengembangan selanjutnya. Di sini kita disarankan menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam untuk meningkatkan generalisasi. Kemudian melakukan hyperparameter tuning untuk optimasi performa. Kemudian kita disarankan juga implementasi model ke dalam aplikasi atau web untuk akses tenaga medis, lalu menambahkan fitur medis relevan untuk meningkatkan akurasi, dan terakhir validasi model dengan data real dari rumah sakit atau klinik. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.